Halo sahabat, saya Prasetyo, pengurus Organda NTB dan juga Organda Kota Mataram. Dari teman-teman banyak yang menanyakan tentang bagaimana proses perizinan angkutan tidak dalam trayek atau lebih dikenal dengan PO pariwisata. Nah, itu merujuk pada kegiatan yang OPGAP selama ini banyak yang terjaring dari PO pariwisata. Dan berikut ini saya akan berikan panduan bagaimana cara mengurus izin PO pariwisata khusus atau angkutan orang tidak dalam trayek pada umumnya yang merujuk perizinannya pada Kementerian Perhubungan di Jakarta. Dan berikut ini tolong disimak videonya sampai akhir. Selamat mengikuti. Baiklah, berikut ini akan coba kami terangkan sesuai dengan permintaan anggota Organda bahwa kami akan membahas bagaimana cara kepengurusan sebuah PO lengkap dengan izin-izinnya. Sesuai dengan Permenhub 32 tahun 2016 tentang pengusahaan angkutan tidak dalam trayek atau kita sebut dengan PO pariwisata, disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum itu wajib berbentuk badan hukum di Indonesia. Badan hukum itu sendiri bentuknya ada 5, yaitu PT, CP, BUMN, BUMD, dan juga koperasi. Jadi untuk menjadi PO harus memiliki salah satu dari kelima badan hukum itu. Sebelum itu kita tidak bisa mengurusnya. Sesuai dengan Permenhub 32 tahun 2016 juga disebutkan bahwa minimal perusahaan itu memiliki 5 armada yang ditunjukkan oleh STNK yang masih berlaku dan juga buku KIR. Kemudian punya garasi yang cukup, punya fasilitas bengkel atau perbaikan, dan mempekerjakan pengemudi yang memiliki SIM yang sesuai dengan golongan kendaraannya. Kalau semua itu sudah kita penuhi semua, baru kita bisa mengurus perizinannya. Nah, untuk perizinannya sendiri, teman-teman itu merujuk pada PM 117 tahun 2018, seperti halnya PO pariwisata, angkutan non-trayek adalah merupakan angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk pengemudi dengan bobot tidak lebih dari 3.800 kg. Di PM 117 2018 juga disebutkan jenis bus kecil dengan 3.500 kg sampai 5.000 kg, panjang 6 meter, lebar 2,1 meter, tinggi tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Untuk bis sedang adalah angkutan orang 5.000 kg sampai 8.000 kg, panjang maksimal 9 meter, luas maksimal 2,1 meter, dan tinggi tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Bus besar adalah dengan berat lebih dari 8.000 kg sampai 16.000 kg, panjang 9 meter sampai 12 meter, lebar 2,5 meter, tinggi tidak lebih dari 4,2 meter atau 1,7 kali lebar kendaraan. Untuk bis maksi itu lebih dari 16.000 kg sampai 24.000 kg, panjang 12 meter sampai 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi tidak lebih dari 4,2 meter. Dan yang terakhir adalah bis tingkat, yaitu 21.000 kg sampai 24.000 kg, panjang 9 sampai 13,5 meter, lebar 2,5 meter, tinggi tidak lebih dari 4,2 meter. Spesifikasi ini nantinya kita akan pakai dalam penentuan spesifikasi dari bis di situs perhubungan. Dari spesifikasi bis tadi juga merupakan sebagai dasar untuk karoseri sebuah bodi kendaraan, ya, tinggi maksimal 4,2 meter, dan lebarnya juga sudah diatur sesuai dengan PM perhubungan. Untuk mengurus perizinan, kalau dulu nih kita harus datang ke Kementerian Perhubungan di Jakarta. Sekarang kita bisa mengurusnya via online dengan menggunakan situs spionam.debhub.go.id. Spionam sendiri singkatan dari Sistem Perjanjian Online Angkutan dan Multimoda. Nah, kalau aturan sesuai dengan Kemenhub tadi sudah terpenuhi, kita segera mendaftar dalam Spionam ini. Kita daftar ya, kita mulai, kita tulis nama perusahaan kita, letak provinsinya di mana, kemudian alamat perusahaan, tinggal diklik saja ya Bapak di pendaftaran akun, alamatnya, NPWP perusahaan, telepon, lalu diisi semua, lalu kita daftar. Setelah kita daftar, lalu kita nanti akan di-approve ya. Kemudian di-approve itu akan di login ke email kita, akan diberitahu untuk login email passwordnya. Setelah dapat ya kita login ya. Nah, ini adalah bentuk dashboardnya.
sudah tercantum langsung nama perusahaan sesuai dengan email tadi. Yang paling dulu kita isi adalah profil perusahaan ya Bapak-Bapak. Diklik di sebelah kiri ya, di sebelah kiri profil perusahaan, mulai dari nomor NPWP perusahaan, nomor NPWP direktur, nomor akte pendirian, tanggal akte pendirian, nomor dari pendirian. Nah, ini adalah sebuah perizinan yang dilayani oleh SP6. Ada angkutan orang non trayek ini ya, semua laut, darat. Karena di sini saya menjalankan pariwisata, maka kita klik persetujuan non trayek. Nah, untuk izin angkutan non trayek kita klik pariwisata ya, untuk jenis angkutannya. Oh ya, sebelum ini ada beberapa file yang harus diupload ya Bapak. Jadi disiapkan dulu dalam bentuk PDF file-file sebelum memasukkan dalam pendaftaran. Yang pertama adalah surat permohonan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Ini ada dari ini ditulis dengan kop kita perusahaan, kemudian alamatnya dan daftar. Kemudian dokumen kesanggupan itu formatnya ada di PM 117 2018, bisa di-download ya. Format. Kemudian kop suratnya. Lalu yang ketiga ada surat domisili. Disebutkan garasi di mana, luas garasinya, disertai foto lokasinya dan ditandatangani oleh pemerintah daerah setempat. Dan harus dipasang GPS ya. Itu disertakan surat penyampaian API-nya dari vendor ya. Di vendor itu kita minta API GPS-nya dan surat kesanggupan pemasangan GPS-nya. Ini formatnya sudah, nah ini ya formatnya, file PDF-nya, surat permohonan jadi satu ya, kesanggupan PM, surat domisili garasi, surat penyampaian GPS. Itu dijadikan satu di uploadnya. File yang kedua adalah semua armada itu yang diajukan, dokumen kendaraan yang diajukan ada serut kalau ada ya, kemudian STNK masing-masing, buku KIR lengkap dan semuanya nantinya diupload di sini dengan besar file tidak kurang dari 2 mega ya. Nomor permohonan ini adalah nomor sesuai dengan yang kita buat tadi di atas yang disertai materai ya, sesuai dengan itu. Kemudian juga izin kendaraannya jumlahnya berapa, minimal 5 tadi ada di surat. Lalu kita ajukan, proses paling lama 1 hari ya. Apakah dokumen itu diterima oleh dokumen perusahaan. Nanti prosesnya di bawah kita lihat ada monitoringnya, kita klik dari nama kendaraan, kita lihat historinya. Kalau sudah disetujui, di sini kita dapat satu dokumen kendaraan di Departemen Perhubungan, ya adalah surat rekomendasi atau yang kita sebut surat izin prinsip ya. Dan surat izin prinsip ini adalah dasar permohonan untuk perizinan pariwisata berikutnya, yaitu jadi sebelum kita punya izin, kita memiliki surat izin prinsip dulu yang kita gunakan dan masih berplat hitam ya. Lalu setelah izin prinsip itu keluar, kita langsung mengurus izin penyelenggaraan angkutan. Izin penyelenggaraan itu nantinya akan dikeluarkan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek atau kartu KPS ya. Nah, nanti monitoringnya keluar seperti ini. Kita masukkan nomor serut. Nah, kalau kita tidak ada serut ya kita abaikan saja, tanggal terserah, tapi kalau punya sesuaikan dengan tanggal serutnya. Nomor uji itu adalah nomor KIR ya kan, nomor rangka mesin, tahun, mereknya kita tulis, nama pemilik adalah nama pemilik sesuai STNK. Daya angkut kita sudah jelaskan di awal, jadi kalau bis besar kita pilih bis besar, kalau bis medium sesuai dengan buku KIR ya kita tulis. Kemudian lampiran dokumen tadi juga ya, pilih-pilih yang diupload, ada STNK, kemudian foto kendaraan lengkap depan, kanan, kiri. Kalau dari depan maka harus kelihatan plat nomornya ya untuk diupload ya, kita pilih dan kita simpan. Data ini kalau 5 armada berarti datanya nanti akan ada 5 armada beda-beda ya. Setelah ini kita isi, kita lanjut ke pengajuannya. Oke, lalu prosesnya kalau seperti ini maksimal 7 hari ya prosesnya setelah diupload tadi. Jadi sudah ada PNBP, maka kita diwajibkan untuk membayar biaya kepengurusan perizinan yang akan diterbitkan. Untuk surat SK izin penyelenggaraan itu adalah 1.250 per kendaraan berlaku 5 tahun. Surat pengawas atau KPS itu adalah 1 juta per unit kendaraan. Maaf, yang surat izin penyelenggaraan itu 1.250 untuk semua kendaraannya. Kemudian pembayaran itu ditransfer via virtual account dari Menteri Perhubungan. Jadi untuk pertama total pengurusannya 5 armada itu adalah 6.250.000. Kemudian kita klik ke payment.
payment yang di pojok tanda panah. Lalu kalau kita sudah disetujui untuk mendapatkan dokumen penyelenggaraan angkutannya, kita akan menghubungi di Kemenhub apakah dokumennya kita akan ambil ke Jakarta atau bisa langsung dikirim ke alamat penyelenggaraan. Nah, jadi nantinya kita akan memegang sebuah izin. Yang pertama adalah surat rekomendasi atau izin prinsip, itu berlaku 6 bulan. Kemudian surat SK izin penyelenggaraan berlaku 5 tahun. Kemudian KPS atau surat pengawasan itu berlaku 1 tahun. Jadi setiap tahun diperbaharui. Jadi surat izin prinsip juga 6 bulan diperbaharui. Demikian kita sudah memiliki